ditulis nama Yesus di situ. Di buku Thomas juga namanya Yesus. Itulah Mesias palsu, Yesus yang lain. Karena apa? Di situ memberitakan Injil yang lain. Nggak usah kamu gantian. Di sini Anda bertanya, saya jelasin. Waduh, kalau gitu. Nah, jadi itulah Kita maksud kan Tuhan gini Yesus, bahwa memang setelah datangnya karena Tuhan Yesus akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang Menurut disesatkan kamu, oleh iblis di gua-gua yang gelap, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Iya, gantian dong. Gantian kan? Saya tidak monolog di sini. Saya kasih kesempatan sama Anda menjelaskan. Saya cuma tanya, apa kriteria ajaran gereja yang diajarkan oleh Yesus? Kamu malah ke nama-nama. Tetapi kalau mau nama, baiklah. Kamu sendiri mengakui bahwa nama Kristen itu dari nama Christ. Ingat, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Judaism tidak pernah memakai di dalam nama Yesus, apalagi mempertuhankan Yesus, apalagi mengalahkan Yesus. Ingat Mikana, ketika kau mengatakan bahwa Yesus itu Allah, memakai di dalam namaku dan berkata akulah Mesias, memakai namanya yang kamu bilang Christ, dan berkata bahwa dialah Allah, dan kamu menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang yang sebenarnya mau beriman, orang Kristen dibawa, tetapi kamu sesatkan dengan dogma. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di buku Barnabas, di buku Thomas itu memakai nama Yesus juga, makanya itulah Mesias palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ya. Jadi gini, sebentar dulu, Alidaya. Mikana, dengar dulu, di 1 Yohanes 7 nomor 1 sampai 2 dan di 2 Yohanes 4 nomor 2 dan 3. Kamu. Halo. Jangan bertanya. Ampun deh. Ini Mikana, ini gantian lah. Bentar ya, kamu di sini bertanya, nggak usah. Tadi saya sudah jelasin siapakah Mesias palsu itu yang mengatakan akulah dia dan segala macam, banyak ya. Mesias palsu ditulis namanya di buku Barnabas, di situ juga dikatakan namanya Yesus. Tapi apakah itu Yesus yang benar? Yesus Kristus Allah yang sejati? Bukan. Ya, Mesias palsu, nabi-nabi palsu itu siapa? Yang mengabarkan bahwa Yesus tidak disalib seperti yang tertulis di buku Barnabas. Itu sudah jelas ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Aduh, merarat kemana-mana. Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus. Kamu memaksakan pemikiranmu. Iya. Memaksakan. Di sini ada di sini bentar ya. Bentar ya, mohon maaf saya disclaimer dulu ya. Di sini saudara-saudara, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tugas Anda hanya bertanya, biar kami yang menjelaskan. Kalau Anda menggurui di sini ya dan menuduh kita mengajarkan kesesatan, lebih bagus kamu turun saja saudaraku, karena ini iman kami dan kami juga tidak diajarkan untuk menghina agama lain ya. Makanya di sini saya bahas Alkitab saja. Nah, kalau Anda bertanya Alkitab silakan. Kalau mau bertanya juga nggak apa-apa gitu loh. Bahkan siapapun kita layani di sini. Banyak juga orang Kristen di sini bertanya karena mereka perlu tahu tentang Alkitab. Ya, seperti itu ya. Ya, silakan saudaraku Ardiansyah. Lanjut lagi pertanyaanmu yang tadi. Tadi tadi kepental soalnya HP ku panas. Aku telat masang kipas buat HP itu. Iya. Karena aku di sini pakai nggak pakai WiFi. WiFi-nya dipakai orang banyak, lemot. Oh gitu. Oke. Ya, aku lanjut ya, teman-teman ya. Orang baik. Saya disclaimer dulu, saya tidak akan menyalahkan Mikana, saya tidak akan menyalahkan Lutfina, dan saya juga tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Biar nanti apapun jawaban dari Mikana dan Lutfina itu biar menjadi penilaian dari orang-orang atau teman-teman di bawah. Begitu ya? Ya, betul. Ya, silakan saudaraku. Sekarang pertanyaan saya. Pada Lukas 24, pertanyaan pertama. Pada Lukas 24 ayat 44, 45, 46, di situ Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, Ia ini adalah Yesus. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus. Mana? Dalam kitab 1 Taurat Musa, 2 Neviim, 3 Mazmur. Lalu ayat 45-nya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, tertulisnya gini nih. Mesias harus menderita. Kayaknya Lutfina mental deh. Coba Lutfina di mute dulu bentar deh. Oh ya, kamu mute dulu Lutfina. Cek.
Udah, silakan. Udah kedengaran, silakan saudaraku. Oke. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Firman Tuhan, berarti nggak boleh diubah ya? Setuju ya? Iya, silakan saudaraku. Oke, Betul. Pertanyaan Tidak boleh saya, diubah. di manakah tertulis firman Tuhan yang berbunyi, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Tidak boleh dirubah sama sekali firman itu. Di manakah tertulis di 1 Kitab Taurat Musa, 2 Neviim, 3 Mazmur? Silakan. Oke, ya. Bahwa memang dari Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan Yesus Kristus ya, dan dari Kejadian sampai Maleakhi itu semua yang ditulis tentang Tuhan Yesus ya, bahwa memang Mesias akan mati dan bangkit pada yang ketiga, dan tertulis semua di dalam Alkitab itu ya. Oke, seperti di Nubuatan Yesaya 53 itu tentang penyalibannya ya, itu semua tentang ya. Yesaya berapa? 53 ayat berapa? 53 Yesaya 53. Ayat 5. Semua satu pasal itu semua tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Kemudian kalau kebangkitannya semua ada juga ya, di Mazmur juga sangat banyak tentang kebangkitan Tuhan Mazmur Yesus ya. 16 ayat 10. Mazmur 22 ayat saya buka 2. dulu. Mazmur berapa? 16 10. 16 ayat 10. Sebentar, sabar. Satu. Mazmur 16 10. Oke, terus di kitab Taurat Musanya? Kitab Yunus 1:2, Yunus 1:2, Hosea 6:2. Oke, Yunus 1:2. Hosea 6 ayat 2. Yunus 1. Kemudian apalagi? Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Oke, Hosea 6 ayat 2. Terus Yunus yang di pasal kitab Taurat Musa 1 di mana? sampai 2, Yunusnya pasal 1 dan 2 itu dibaca semua nanti kamu. Iya. Udah aku buka. Yang Taurat Musa di 5 kitab Taurat Musa di mana? Ya, oke. Kita akan cross check satu-satu nanti ya. Yesaya 53. Mazmur 16 Ya silakan, 10. mungkin dari Om bukan Nate satu anak bata, silakan ditunjukkan ayatnya ya. Karena semua itu ada ya, semua itu ada. Karena dari Kejadian sampai Maleakhi itu terdiam. Ya ada ayatnya. Kok terdiam? Nggak apa-apa, dibantu aja sama Om bukan Nate sama anak bata, bantu aja nggak apa-apa. Iya, Biar iya. cepet gitu loh, ya kan? Ya, oke, baik. Open cam dulu, Lay. Ntar dulu. Diam. Open kamera dulu, biar kita kangen-kangenan di sini. Oke, baik. Subbreakernya belum cukup. Untuk bensin. Subbreakernya belum cukup. Loh, Ya. lah biasanya bisa dibuat open cam. Enggak, itu kan udah di report. Di banned itu. Ya, udah di banned itu. Ini akun yang Sayang baru. kali ya. Ini berapa pengikutnya? Ntar dulu aku follow, Lay. Aku follow, Lay. Oke. Waduh. Udah. Fallback. Oke. Baik. Nah, sekarang aku jawab ya. Coba seperti noise. Coba matikan dulu mic. Udah dari tadi aku mati. Dari tadi aku mute. Mic-nya dimatikan. Kayaknya coba Mikana di mute dulu Mikana. Kayaknya Mikana ini yang doubling nih. Kau yang noise, Arif. Coba aku matiin dulu. ya. Aku matiin Mute ya. dulu, bukan dimatiin, di mute aja mic-mu, di mute ya. Nah, itu kan enggak noise lagi. Oh, masih noise. Coba Musa anak Mikana. Batak. Ya, Luvina, di mute dulu. Semua yang kalau Dibilangin- nggak bicara di mute aja dulu, yang Ya, aku naik mute. ke atas. Aku mute. Ya, coba. Oke. Mikana di mute coba. Oke ya, ini udah ya. Oke, baik. Nah, kawan-kawan, ya memang benar ya bahwa dalam Lukas 24 itu bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus telah tertulis di kitab para nabi dan di kitab Taurat. Musa menuliskan tentang Yesus bahwa dia akan mati 3 hari 3 malam. Itu bisa kita lihat di dalam Taurat Musa, di dalam Keluaran 10 ayat 22. Ketika Tuhan Yesus membuat gelap gulita selama 3 hari 3 malam di Mesir.
Nah gitu ya. Demikian juga Tuhan Yesus masuk ke alam kubur itu selama 3 hari 3 malam. Gitu ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran 10 ayat 22. Aku baca dulu, sabar ya. Aku baca Keluaran 10 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi begini ya. Bahwa demi diunjuk Musa tangannya ke arah langit, maka datanglah kelam kabut yang amat gelap gulita atas seluruh negeri Mesir 3 hari lamanya. Nah, ketika gelap gulita ini meliputi Mesir selama 3 hari lamanya, demikian juga umat manusia diselamatkan Allah ketika Tuhan Yesus turun ke dalam kegelapan itu selama 3 hari lamanya. Gitu ya, sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus juga kepada angkatan yang jahat. Ketika angkatan yang jahat meminta tanda kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, seperti Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Nah, jadi udah jelas ya bahwa kitab Taurat kita bahas menuliskan tentang Tuhan Yesus. Satu-satu aja yang kita bahas. Satu-satu aja yang kita bahas. Di Bentar ya. Keluaran Kalau masalah tentang penyaliban Tuhan Yesus, ya kan Tuhan Yesus itu di dalam perjanjian lama di kitab Taurat Musa itu ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang tentang domba yang dipersembahkan darahnya di bait suci, itu semua nubuatan atau tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah anak domba itu yang dikorbankan gitu ya. Ya, jadi itu semua itu sangat banyak ayatnya. Loh, aku nggak tanya, kan kamu tanya tentang yang tertulis itu semua tentang Tuhan Yesus. Ya, Keluaran Bilangan, kamu silakan baca di situ bahwa anak domba yang dipersembahkan ya di Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan itu kitab Taurat itu nubuatan untuk Mesias, bahwa Mesias akan mati. Sebentar. Dan tentang kebangkitannya juga sangat banyak itu. Kata anak Batak kan tadi di Keluaran 10 ayat 22. Itu termasuk kan gitu. ya, termasuk. Makanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu semua itu tentang anak domba yang dipersembahkan, itu nubuatan untuk Mesias. Lalu kenapa kamu bilang lagi dulu tidak ada? Enggak, sebentar, kita bahas dulu. Ini kan dari ayat 21 saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit. Nah, ini maksudnya ulurkan tangannya Musa ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ayat 22-nya berbunyi, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Coba dibaca di Lukas 24 ayat 46. Tadi berbunyinya gimana? Coba kita baca ya. Berbunyinya gini. Sama saja itu. Gini Bang Ardiansyah, gini. Dengar dulu Bang Ardiansyah. Abang jangan menggurui gitu loh. Saya nggak menggurui, dengerin. Gini, saya baca dulu ya. Boleh saya baca? Dengarkan dulu Ardiansyah. Oh iya, saya dengerin. Baik. Di sini kan bukan berdebat. Nanti giliran saya nggak debat. Saya kan nggak menyalahkan dari tadi. Saya nggak menyalahkan jawaban Nikana, saya nggak menyalahkan jawaban Lutfina, nggak menyalahkan saya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi aja. Coba kau dengarkan dulu ya. Ya udah. Di sini Silakan. kita tidak berdebat. Ketika gelap gulita menutupi Mesir selama 3 hari 3 malam, maka bangsa Israel pun diselamatkan. Coba matikan dulu mic-mu biar jangan noise. Coba matikan dulu mic-mu. Sebentar ya, matikan dulu mic-mu ya. Nah, ketika gelap gulita menutupi Mesir selama 3 hari 3 malam, maka bangsa Israel pun selamat dari perbudakan di Mesir. Demikian juga ketika Tuhan Yesus turun ke alam kubur selama 3 hari 3 malam untuk membebaskan orang-orang yang ada di alam kubur ya. Membebaskan dari siksa kubur itu sesuai dengan Matius 27 ayat 52 itu. Demikianlah keselamatan ada di antara manusia. Demikianlah keselamatan itu bisa kita peroleh. Nah, jadi gelap gulita 3 hari 3 malam yang melingkupi seluruh wilayah Mesir selama 3 hari 3 malam adalah penggenapan atas apa yang dilakukan Mesias atau apa yang dilakukan Yesus ketika dia turun ke dalam alam maut selama 3 hari 3 malam. Gitu ya. Nah, itu tentang kematiannya selama 3 hari 3 malam. Yang berikutnya,
Di mana di kitab para nabi dikatakan bahwa Yesus itu harus disalib. Sudah dikatakan Mikana tadi, Yesaya 53, bahwa anak manusia itu akan menderita. Artinya memang benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa apa yang akan dialami Tuhan Yesus telah ditulis di dalam kitab para nabi dan di kitab Taurat. Gitu ya Ardiansa ya. Oke, kita isi dulu ya satu-satu, jangan langsung banyak, nanti bingung kita. Satu-satu. Di Keluaran berapa tadi? 10 ayat 22. Di situ tertulis, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Gelap gulita selama tiga hari. Ingat ya, apa yang selama 3 hari itu? Gelap gulita. Kita cek sekarang di Lukas 24 ayat 46. Ayat 4 berbunyi gini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tadi saya sudah konfirmasi ke Mikana, apakah ayat-ayat ini adalah wahyu Tuhan yang boleh dirubah? Mikana bilang tidak boleh dirubah. Oke, berarti nggak boleh berubah. Sip. Oke. Terus kemudian Bang Anak Batak menyatakan di Keluaran 10 ayat berapa tadi ini? Bentar. Ayat 22. Di situ tidak tertulis sesuai apa yang diucapkan Yesus. Nah, gimana tuh? Bukan tidak tertulis. Boleh nggak sesuai? Nggak gitu. Boleh nggak sesuai dengan yang nggak diucapkan Yesus? Ini Ardiansa, kalau perjanjian mau lama itu persis nubuatan. Iya, Iya, saya tahu. Ardiansa. Saya tahu nubuatan. Luar Ardiansa. Ketika Allah hendak alam, sekarang begini, kau mau mendengar atau tidak gitu aja. Ya maulah. Nah, kalau gitu kau dengarkan dulu. Kita juga harus mengetahui bahwa di Mesir itu umat Allah diperbudak selama 400 tahun, yaitu Bani Israel. Ketika Allah hendak melepaskan mereka dari perbudakan ini, ketika Allah hendak menyelamatkan mereka, Allah membuat gelap gulita menutupi tanah Mesir itu selama 3 hari. Itu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, demikian juga ketika Allah menjadi manusia, Dia turun ke dalam kegelapan itu selama 3 hari untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Gitu loh. Jadi gelap gulita yang menutupi Mesir adalah tipologi dari kematian Tuhan Yesus Kristus selama 3 hari untuk menyelamatkan kita umat manusia dari siksa kubur itu. Nah, gitu ya. Semoga kau paham Ardiansa. Kita tidak berdebat, kita no debat Ardiansa. Ya? Iya, saya debat. tahu. Saya Kalau tidak mau menyalahkan. Oke. Saya kan nggak nyalahkan dari tadi. Saya nyalahkan enggak. Saya hanya menanggapi sesuai dengan yang dikatakan Yesus. Tertulisnya apa? Tertulisnya adalah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada sebentar, tunggu dulu, di mute dulu, coba kau gantian mute dulu. Nah, pinter. Oke, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apanya yang pada hari yang ketiga? Yaitu Mesias yang harus menderita dan bangkit di hari yang ketiga. Bukan sabar dulu, sabar gantian lah, saya belum selesai. Kau jangan menggurui Ardiansa. Kok dipotong dulu? Ini loh Ardiansa, kau jangan menggurui Nah, Ardiansa. pasti dipotong. Ardiansa udah sabar loh. Kita tidak berdebat. Gantian Ardiansa. lah. Kita tidak berdebat. Ya udahlah, saya ngalah. Ya udah silakan. Iya, Saya ngalah. gini loh Ardiansa. Sampai sekarang si Juma ku tantang berdebat nggak berani. Kan begitu. Mau itu debat tatap muka langsung, mau itu debat online, sampai sekarang dia tidak berani. Bang Kita Zuma, tidak berdebat. nggak usah bawa Bang Zuma. Udah fokus ini aja, nggak usah bawa Bang Zuma. Sudah dijawab Ardiansa, kan sudah dijawab. Saya kan belum selesai ngomong. Tadi Anda Gini, potong. Ardiansa, Gantian. Kita mau debat Ardiansa. Kau Ya makanya biar nggak kelihatan debat, Gini loh, gantian Ardiansa. ngomongnya. Berbeda Ardiansa. Gini loh Ardiansa. Kau bertanya, maka Mikana menjawab kan begitu. Bukan Yang mau jawab tadi kan berdebat. Bang Anak Batak. Ya udahlah, itu Iya, Bang Anak sama. Batak dah. Udah, Itu sekarang juga aku mau jawaban Iya, dari jadi- Mikana. Udah. Iya. Jawaban dari Bang Anak Batak. Udah lah. Saya mau jawaban dari Mikana sekarang. Silakan Mikana. Di mute dulu Anak Iya, Batak. makanya saya sudah katakan ya. Nah, coba silakan Mikana.
Kenapa Nabi Musa menyuruh, ya, Tuhan menyuruh seperti mempersembahkan anak domba? Itu semua ada di Imamat bilangan. Persembahkanlah anak lembu, ya, anak domba, perciklah darahnya. Itu nubuatan tentang Mesias, bahwa Mesias akan menderita, dia akan memberikan darahnya. Itu semua tentang Mesias, itu tipologi juga sudah dijelaskan sama anak Batak. Makanya tentang kegelapan itu juga tentang penderitaan Mesias. Itu semua tipologi, gambaran dari Mesias yang akan memberikan darahnya. Dia akan mati. Dan kebangkitannya tadi di ayat-ayat yang lain, di Mazmur, di Yunus. Karena apa, memang dari Kejadian sampai Maliaki itu semua tentang Tuhan Yesus yang dituliskan, saudaraku, ya, bahwa dia Mikana akan setuju memberikan nggak tubuh sama anak dan Batak? darahnya kepada kita. Setuju, nggak? setuju dong. Berarti setuju di Keluaran 10 ayat 22 ini merupakan nubuatan Yesus. Setuju Mikana? Semua, iya, semua Kejadian sampai Oke. Wahyu, ya. Oke. Karena di situ semua tentang Tuhan Yesus. Itu semua tipologi gambaran. Tapi memang Ardiansa ini dia nggak ngerti tentang tipologi. Jadi harus ada betul-betul teksnya tertulis, ya. Di Kejadian, contohnya di Keluaran, ya, Mesias akan menderita dan bangkit. Tahu nggak Lalu apa di situ itu tipologi? mungkin harus seperti itu. Tipologi teologi itu tahu nggak? Iya, Apa tipologi artinya? gambaran itu tentang nubuatan bahwa Mesias akan menderita. Seperti inilah nanti Mesias memberikan darahnya akan menderita. Gitu ya. Memang hanya orang-orang cerdas dan pintar yang mengerti tentang tipologi dan Tunggu. eh, Biar dijawab Mikana aja dulu. Anak Batak Ya. kan udah, biar dijawab Mikana. sudah, nggak Saya usah, kesini. Ardiansyah. Ya. Saya Ya, kesini kita kan ingin mendapat jawaban Ya. dari Mikana, bukan dari anak Betul. Batak, Enggak, bukan dari Om bukan ateis, bukan, tapi dari Mikana. Oke, tunggu sebentar Gitu ya, loh. saudaraku Ardiansyah. Saya siap. disclaimer lagi ya. Jadi gini, siapapun yang saya naikkan narasumber saya atau teman-teman saya, ya, yang percaya Yesus Kristus, ya, atau Kristen, itu sudah pasti suara dia, suara saya juga, gitu loh. Jadi kita sama di sini semua. Mau jawaban dari anak Batak, Om Loh, bukan ateis, anak Lovina Batak sama. ini Tritunggal loh, anak Batak ini. Oke, bentar Ardiansa, ya. Mau dia Sama tunggal emang. atau apa? Bentar dulu. Maka kamu jangan adu domba kita di sini, ya. Loh, Di sini adu kita domba. semua anak-anak Tuhan Yesus, ya. Di sini saya memberitakan Injil, tidak membawa denom, tidak membawa atribut gereja. Jadi Oke. siapapun kamu, kalau Saya kamu percaya hargai, Yesus saya adalah hargai. Tuhan dan Allah, kita adalah saudara seiman. Ya, kita adalah anak-anak Saya Tuhan hargai, Yesus. saya Jadi kamu nggak usah framing, nggak usah adu domba kami di sini. Enggak. Makanya Enggak framing, ketika tenang, saya tenang. bentar ya, dan kamu tahu sifat saya itu, kalau saya naikin orang di sini berarti saya akan hargai pendapat dia ketika dia memberikan Ya, jawaban. siap, Saya tidak akan siap, mau siap. berantem dengan saudara seiman saya, ya. Jadi kamu nggak usah framing di sini. Jadi jawaban Enggak dari framing. Om Mateus, jawaban dari anak Batak, jawaban dari Luvina, itu kami satu suara, ya. Karena kami anak Tuhan Yesus. Oke, seperti itu ya. oke. Itu pertanyaanmu sudah dijawab ya, dan kita sudah Oke. sebutkan dalil-dalilnya, ya. Oke lah. Karena memang Kejadian sampai Maliaki itu semua tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Oke. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Oke, saya hargai ya. Nah, saya tidak Ya. akan menyalahkan. Ingat ya, selama diskusinya sama Ardiansa tidak akan menyalahkan. Meskipun menurut saya kurang tepat kan gitu. Terserah, menurutmu Iya. kurang tepat, nggak terima nggak apa-apa. Kami Iya, tetap mengasihi saudaraku. Oke. Ya. Sekarang Karena di sini pertanyaan tugas kedua. Anda bertanya. Kita di sini bukan tentang pemasan. Oke. Silakan pertanyaan yang kedua, saudaraku. Coba dibuka 2 Samuel. Sorry 2 Samuel. Aku pengen Satu Tawarik, Sebentar dulu, Mbak Tus. dua. Sabar dulu, Ardiansa mau ngomong dulu nih. Satu Tawarik 2:17. Coba dibuka. Oke, Satu, bentar. Om bukan Ya. ateis, silakan buka kameramu. halo. Ya, buka kamera, cepat. Enggak pakai baju aku. Ya pakai baju lah, macam mana ya, masa pendeta bapak dosen nggak pakai baju pas menjawab pertanyaan. Udah cepat, bukan ateis, cepat. Apanya? Thank you Berapa tadi? topinya, barakallah. Ardiansa, Satu Tawarik berapa tadi? Tawarik 2:17. Yuk. Cepat pakai baju dulu biar gak formal banget. Cepat Om Mateus. Oke. Ya, Om Mateus silakan pakai baju dan buka kamera Thank ya. you teman-teman. Barakallahu fikum. Ya, oke. Udah, satu Ardiansa. Tawarik 2:17. Satu Ya, Tawarik satu Tawarik. 2:17 buka. 1 Tawarik 2. 17. Silakan dibaca. Oke, silakan. Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter orang Ismail itu. Yeter orang mana?
Orang Ismail itu. Orang Ismail. Oke, setuju ya? Setuju ya? Nggak salah ya? Nggak salah ya? Udah langsung pertanyaan Oke, aja. Kami mengimani semua kejadian sampai Wahyu. Sekarang buka 2 Samuel 17:25. 2 Samuel, ingat ya, Yeter orang Ismail. Yeter atau Yitra. Sama Ya, itu. terus dua Orang Ismail. 2 Samuel 17:25. Buka. Dua Samuel 17:25. Follow teman-teman, follow akun saya. Lanjut. Oke, 2 Samuel 17 ayat 25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Jeruah bin Abi Yoab. Terus apa pertanyaanmu di situ? Oke. Karena di situ Yitra dan Yeter gitu ya. Sabar. Enggak, bukan. Yeter sama Yitra itu sama. Nah, terus? Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra atau Yeter, seorang Ismail. Di situ tertera seorang Ismail, betul? Iya, seorang Ismail. Oke, saya balik kamera, saya tunjukkan saya balik kamera, saya tunjukkan data. Gedein dong. Gedein dong. Ya baca aja. Ntar dulu saya lagi nyari bahasa aslinya juga. Oh iya, ini saya punya. Ini saya tunjukkan nih bahasa aslinya. Nih. Enggak, bahasa Silakan buka aja. Ya kan? Iya. Ya, ini bahasa aslinya. Aiton Amesi Kates Temen. Nah, ini kan di sini apa? Israelites, orang Israelites. Coba kalau nggak percaya silakan dicek nih. Ini bahasa aslinya. Nih ya, 2 Samuel 17 ayat 25 ini bahasa aslinya Israelites, bukan Ismail. Israel. Kalau Nah, ini gimana nih menurut Anda? Ibrani, bukan Yunani. Kalau Ya, ini kan di sini. khususnya konteks PL. Iya, itu kalau bahasa asli dalam konteks PL itu Ibrani bukan Yunani, Bro. Itu Oh, udah terjemahan. oke, mau dibuka yang di Ibrani. Oke, saya bukain ya. Boleh, baik. Nah, gini kan diskusi kan enak ya kan. Saya cek Sevaria. Oke. Atau umbungan ATS juga bisa buka barangkali. Di Samuel 2 Samuel berapa, Bro? Langsung aja Ardiansa. Apa yang mau kau tanyakan, Ardian? Sabar. Atau di sini nih, di sini. Ah, di sini sama aja. Siapa namanya? Mikana. Di sini kan ada tulisan Ismail. Nih di sini. Ya kan? Buka dulu Ibraninya, Ardiansa. Ini Ismail. Ardiansa, Kenapa apa yang mau kau Kenapa di tanyakan? sini terus? tulisannya Israel? Ya terus Kenapa kenapa di sini pertanyaanmu? tulisannya Ya Israel itu orang Ismail Israel? juga, sama Teks aja orangnya. aslinya. Ya, kenapa berbeda? Tidak ada yang Kenapa berbeda jadi? di situ. Orang Ismail itu ya orang bukan Ismail soal- dan bukan orang soal Yetro orang itu orang Israel. Gitu. Jadi lebih lengkap penjelasannya di 2 Samuel 17. Loh. Ya sudah. Oh, Ismail itu orang Israel itu. Ismail itu orang Israel ya. Gini. Turunan dari siapa? Biar Ardian. Aduh. Itu Ini penjelasannya ini lebih kan lengkap di 2 Israel. Samuel 17. Di 2 Tawarik Iya. ya di 2 Samuel 17 ayat ayat berapa tadi, ayat 25 itu penjelasannya lebih lengkap gitu loh. Ini di sini ditulis Israel, kenapa di sini diartikan Ismail? Iya, Tetapi kalau di sini, sebentar tunggu. Tetapi kalau di sini, Yeter orang Israel itu adalah Yeter orang Ismail itu orang Israel. Kenapa sih kok lambat sekali nangkapnya? Ismail harusnya gini dong Ismail.
Nih sebentar. Yismael, bukan Yisrael. Kan berbeda. Coba kau dengarkan dulu Ardiansa. Coba kau dengarkan dulu Kenapa ya. Nak Bata ini? Aku mau tanya Mikana aja, Nak Bata. Kita kan udah sering ketemu. Kamu Ardiansa, mohon maaf ya. Saya sudah disclaimer di sini, tolong hargai host. Jadi siapapun Ya, narasumber yang ke sini menjawab, kamu harus hargai dong. Silakan. Ya, silakan Anda Bata. Oke, baik. Gini, kau harus bisa bedakan. Coba matikan dulu mic-mu, matikan dulu mic-mu. Iya. Oke. Kau harus bisa bedakan mana suku, mana bangsa. Contoh sekarang di Israel. Di Israel itu ada suku Arab. Ada orang Arab di Israel. Jadi harus kau pahami dulu, dia berdasarkan dari keturunan Ismail, tapi dia menjadi budak bagi Zionis. Artinya dia mau menjadi budak di Israel. Iya, jadi dia menjadi orang Israel dia. Itu aja pun lama Dia kali kau menjadi orang nangkap. Israel Ardiansa. Kau harus paham itu Ardiansa. Contoh sekarang di Orang Israel. yang berbeda. Orang yang sama atau berbeda? Sebentar dulu Bang, dengarkan dulu ya. Oke. Dengarkan dulu. Coba matikan. Biar jangan gagal paham. Biar kau jangan gagal paham ya. Contoh di Israel sekarang, kita mengenal setiap orang Israel. Bukan berarti mereka Yahudi aja, bukan. Bukannya ada Arab Islam menjadi warga negara Israel. Nah, apa yang perlu kau pertentangkan di situ? Itu berbicara tentang kenegaraan. Jangan kau pikir Iya. orang Israel itu orang Yahudi aja. Bukan itu pertanyaan Iya, saya. Ardiansa. Aduh, Ardiansa, kamu kan di situ mau lihat. Di sini kan anak Ismail. Ismail itu bukan orang Israel loh. Di situ penjelasannya Bukan. lebih lengkap gitu loh. Ini Jadi gini loh. orang Ismail itu dia menjadi orang Tunggu. Israel, dia jadi orang Israel gitu loh. Paham kamu? Ini Begitu, kan saudaraku Yisra, Ardiansa. tulisannya Sudah di cukup teks jelas. aslinya kan Iya, Yisrael. itu sama, itu sama. Kenapa ditulis Jadi gini, bentar, Ismael? Ardiansa. Berarti Israel dan Ardiansa. Ismael sama? Ardiansa. Iya, Aduh. kamu belum tangkap dari tadi. Jadi penjelasannya di 2 Samuel 17 ayat 25 lebih lengkap. Gitu saudaraku ya. Oke, silakan pertanyaan yang ketiga. Nggak usah bolak-balik, kamu kan seorang berpendidikan. Masa bolak-balik kita jelasin? Anak jelasnya pasti ngerti itu. Aduh, ini. Aduh, Ardiansa. Aku Udah, ayo silakan pertanyaan ketiga ya. Jadi penjelasannya di 2 sampai 17 itu ayat 25 lebih lengkap penjelasannya. Jadi orang Ismail itu orang Yitra itu sama saja dia orang Israel Oke. ya. Yang tadi kan bentar. suku, sekarang kan bangsa ya, etnis gitu. Udah silakan Bentar lanjut dulu. pertanyaan yang ketiga. Gak usah di situ lagi bolak-balik ya. Pertanyaan ketiga Ardiansa, buka kameramu biar kita lihat dulu wajahmu yang mempesona itu. Oke. Ini saja. Tar dulu aku. Ardiansa, Aku buka dulu nggak ya, usah bentar, bolak-balik bentar lagi di situ, Aku buka udah dulu. dijelasin, ya. Kamu Enggak, Sekarang pertanyaan beda, ketiga. bukan itu. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan ketiga ini pertanyaan ketiga. Oke. Ya, pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan masuk pertanyaan ketiga ya. Silakan. Iya, setelah ini kan selesai saya, gitu loh. Iya, saudaraku, silakan saudaraku. Oke. Aku balik kamera dulu ya. Duh. Cepalah Ardiansa, nanya aja pun lama kali kau loh. Oke. Saya mau tanya Si Nandar sekarang. minta naik. Sabar mana Nandar ya. Nandar juga pertanyaannya boleh 3 ya. Tapi ingat Nandar harus sopan dan santun. Dengerin pertanyaan saya, Mikana. Ya, silakan saudaraku, pertanyaan ketiga. Udah jelas Mikana pertanyaan saya. Suara saya udah jelas. Suara saya udah jelas. Jelas Coba sekali, Lutfina Bung. di mute dulu dong. Kupingku aja hampir pecah karena saking jelasnya suaramu itu. Oke. Dari tadi saya mute, kamu tidak lihat. Oke, saya sekarang Oh, jangan marah lah, Lutfina. Meskipun kita berbeda agama, nggak usah lah marah, benci, nggak usah lah. Cuman gara-gara mute. Oke, pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya sekarang kepada teman-teman Kristen di sini. Saya temukan di Kodeks Sinaiticus Markus 16 ayatnya hanya sampai 1 sampai 8. Pertanyaan saya,
Diambil dari mana? Ya sudah tahu, Markus ayat 9 sampai 20 yang notabene kodeksnya sejaman dengan kodeks tertua Anda, yakni Sinaiticus. Silakan dijawab. Oke. Silakan Om Bukan Ateis atau anak Batak. Ya, tunjukkan datanya. Silakan. Kemana dirimu, Om Bukan Ateis? Mana? Nah, lama kali kau pakai baju. Ini kenapa komentarnya nggak ada ini, Mikana? Biar aja dulu di situ, nanti nge-lag. Kebanyakan komentar. Ada yang ngefans sama saya, biarin ngetik. Ya kalau ngefans dia nggak apa-apa lah, dia bisa kirim bunga ros sama kalau dia ngefans. Aduh, Mikana. Iya, Mikana, kapan-kapan kita duet berdua gitu loh, Mikana. Wih, kayak buat lagu aja. Buset, thank you. Oh, gajah kaget saya. Deg-degan nih. Tuh dada saya langsung. Kalau kau kurang gembira nanti kau di belakang layar aja, nggak usah dulu ini. Nggak apa-apa, bagus itu. Tapi saya bergetar. aduh, gimana lah ini. Nggak usah lebay Ini karena biasa aja. Ya, oke. Saya tahu kamu kan sambil cari ini juga. Cari apa? Koin. Sorry. Enggak. Aku nggak bilang gitu loh. Kamu loh yang bilang. Sorry. Iya, oke. Jangan Silakan gitu, lanjut Mikana. anak Batak. Udah coba anak Batak. Silakan saudaraku. Ya, jawab. Ya, silakan. Diambil dari kodeks mana? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang notabene sejaman dengan kodeks Sinaiticus. Silakan. Om Bukan Ateis, kemana kamu? Halo, Om Bukan Ateis. Halo. Ya silakan dijawab. Dari tadi nggak ada suaramu loh. Loh, kemana? Sana Kemana anak Batak? Jaringannya tadi 1 2 3. Silakan. Oh iya. Om Bukan Barakallah Ateis. yang ngasih gift, barakallah, semoga Allah memberkahi. Barakallah. Ya silakan. Aktifin komentarnya, Mikana. Aku mau baca-baca nih. Nanti ngelek. Kamu itu aduh Ardian Oh, ngelek. Pengaruh ya gitu ya? Iya, Aku baru pengaruh. lihat di atas nih, Tok. Oh, Aku pengen pengaruh. jawab tentang yang tadi ya. Oh, ini pembahasannya tentang apa lagi? Aku pengen jawab tentang yang tadi Mesias tuh. Boleh enggak tuh tentang Mesias Itu tuh? nggak usah lagi di Udah situ lagi selesai, toh. udah. Sekarang Selesai, gini, udah. ya kan di kodeks Apalagi? Sinaiticus yang Markus 16 ya, ayat itu nggak ada katanya di kodeks Sinaiticus ya. Markus 16 ayat Markus 16 ayat 14 sampai 20 katanya nggak ada. Nah, dari mana diambil itu katanya gitu. Jadi apa itu? Dengerin dulu. Markus 16 ayat 9 sampai 20-nya itu kan ada di Bible Anda, tetapi tidak ada di kodeks Sinaiticus, nggak ada di kodeks Vatikanus juga nggak ada. Nah, pertanyaan saya, diambil dari kodeks manakah? Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang notabene sejaman dengan kodeks Sinaiticus. Silakan. Om Bukan Ateis sudah dengar. Tar, saya cari Iya. datanya. Oke, dulu. tapi gini ya, saya Karena sambil ada dia beberapa. cari data, Iya. Om Bukan Ateis, silakan Iya, sambil iya. kamu cari. Dan ini memang ya di manuskrip yang lain itu ada. Ya. Iya, di Dan mana? juga di Matius dan juga di Yohanes tentang Tuhan Yesus menampakkan diri dan juga tentang Tuhan Yesus mengajarkan bahwa harus memberitakan Injil juga dikonfirmasi oleh Matius ya, dan juga di Kisah Para Rasul 1 dan kemudian juga di ayat-ayat yang lain. Jadi sudah pasti ini ada di manuskripnya terdahulu. Saya nggak tanya Matius, dan nggak mungkin. saya tanya Markus. Iya, karena gini. Enggak, karena di manuskrip yang lain itu ada gitu loh. Ya, Dan tunjukkan juga apa yang manuskripnya. dituliskan Markus ini, tunggu. Dan juga apa yang dituliskan Markus 16 ini tidak bertentangan dengan apa yang dituliskan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria, kepada murid-murid yang lain, dan juga Tuhan Yesus memerintahkan bahwa harus memberitakan Injil kepada seluruh dunia gitu loh. Ya.
Saya Jadi enggak, pasti saya nggak enggak, ada saya gitu. belum ke situ. Iya, saya Iya. tahu. Pertanyaan saya itu tunjukkan Iya kodeksnya. iya manuskrip yang lain ya. Banyak Ya, di manuskrip. mana? Kalau kamu ingin tahu, kamu pergi ke Israel sana. Di situ Aduh, masih tersimpan kok manuskripnya. ke Israel? Iya ya itu ya. Oke, Oh, gitu Om sih. Kanates. Iya, Ada, jadi, silakan. Saya pengen kasih pengantar dulu bahwa dalam konteks salinan usual yang penting ya, Makasih dari saudaraku yang baik hati. itu, Makasih. kodeks kalau kita baca, bisa nggak saya tunjukin ini? Silakan. Bentar ya. Langsung aja ke poinnya. Ini loh. Gitu loh. Markus 16 9 sampai 20 ini loh, gitu. Iya, Yang notabene sejaman dengan Sinaiticus ya. Jangan sampai di belakang-belakang ada, wah bahaya. Kiu. Oke. Saya habis 3 botol saya. Nggak usah pakai Bentar dulu ya, aku jawab ya Bang Ardiansyah ya. Matilah. Ya, sebenarnya ini Siap. sudah pernah kau tanya sama aku. Belum. Sekarang aku jawab. Belum pernah. Coba matikan dulu mic-mu. Buset. Gini ya kita. Oke, kita berbicara tentang kok buset. Coba matikan dulu mic-mu biar jangan Ya noise. udah, silakan. Oke, kita berbicara tentang manuskrip. Ya memang benar ya. Alkitab itu manuskripnya itu harus jelas. Setiap kitab suci yang diimani orang Kristen itu manuskripnya itu harus jelas. Nggak boleh manuskrip, mana manuskripnya? Oh ini dihafal katanya. Kalau bagi orang Kristen itu dongeng ya, harus ada manuskripnya. Nah di dalam Injil Markus, manuskripnya itu semua ada. Nah itu sudah diakses adalah salinan pendek. Nah, tetapi manuskrip Markus itu, coba matikan dulu mic-mu biar jangan noise. Ya tunjukkan langsung mana gitu loh. Langsung aja to the point. Biar dijelaskan Ardiansyah, kau matikan dulu mic-mu. Kok dijelaskan? Saya butuh manuskripnya, bukan butuh penjelasan. Dengarkan dulu. Coba dengarkan Waduh. dulu ya. Wah, kok arogan banget sih? Coba Saya kau disuruh dengarkan dulu, dengarkan Ardiansyah. dari tadi. Saya nganut, diam, ya udah. Saya sabar loh ini. Iya, maksudku matikan dulu mic-mu ya. Matikan dulu mic-mu biar aku jelaskan. Kayak gini nih ya. Oke, baik. Nah, Injil Markus itu nggak usah Injil Markus, dari Kejadian sampai Wahyu, manuskripnya itu harus jelas. Nah, yang bisa diakses dalam Injil Markus itu adalah yang dikatakan Ardiansyah tadi, dari Markus 1 sampai Markus 9, kan begitu. Nah, di dalam Septuaginta dikenal dengan sebutan salinan pendek dan salinan panjang. Nah, salinan panjang itu tidak bisa diakses, gitu ya, karena ada otoritas yang melindungi keaslian kitab suci itu. Jadi salinan panjangnya nggak bisa diakses, manuskripnya tetap ada, tetapi tidak bisa diakses ke umum. Nah, kenapa aku katakan seperti itu? Ya, dari Karena mana kita percaya omongan Anda bahwasanya tunggu. Saya potong dulu sebentar. Tolong buat saya percaya dan buat saya yakin bahwasanya manuskrip itu tidak bisa diakses. Buat saya yakin secara akademis, bukan secara keyakinan yang omong kosong belaka. Enggak, secara akademis. Buat saya yakin secara akademis. Silakan. Ya, baik, aku jawab ya. Nah, manuskrip yang dipakai oleh umat Kristen adalah Septuaginta. Gitu ya. Manuskrip yang dikanon oleh 70 rabi-rabi Yahudi. Nah, di dalam Septuaginta ini terdiri dari salinan pendek dan salinan panjang. Ente tahu nggak artinya Septuaginta? Sebentar, Ardiansyah, tunggu. dengar dulu. Saya potong dulu. Ardiansyah. Septuaginta Sebentar itu dulu, kan Ardiansyah. menulis Kau tentang bertanya apa? bagaimana? Gini loh, Septuaginta Ardiansyah. menulis Kau tentang bertanya apa? bagaimana, Ardiansyah? Diketawain loh nanti sama Ardiansyah, Mikana. kau bertanya Septuaginta apa itu menulis bagaimana? tentang apa? Gitu loh. Kau harus paham dulu. Septuaginta itu menulis tentang apa? Kita tidak berdebat. Ardiansyah, tolong dihargai dulu ya narasumber yang naik ke sini untuk Ya, saya memberikan yakin jawaban. Mikana Tolong juga jangan nggak setuju. dipotong. Saya yakin Mikana juga nggak Saya setuju. setuju dengan siapapun yang saya naikkan di sini tentang Ya menjawab udah. firman Tuhan ya. Kalau setuju, Nggak usah kamu potong-potong, nggak usah potong-potong. Coba kau dengarkan dulu, Ardiansyah. Seandainya Alkitab itu karena dihafal, kami orang Kristen nggak mau mengimaninya. Harus sesuai dengan justru malah tidak dihafal, itulah yang kita tagih gitu loh. Kau bertanya atau kayak mana, Ardiansyah?
Kalau hafalan itu cepat lupa ya, jangankan 1 tahun. Ya, makanya orang yang barusan nyampaikan video bisa lupa. Jadi salin, kita disalin. Betul. Ya silakan dulu, dengarkan dulu Ardiansa. Bentar dulu Ardiansa, dengarkan dulu jawaban dari anak bata saudaraku ya. Tolong ya, please tolong hargai dulu ya. Ya kamu jangan potong-potong dong ya, tolong hargai ya. Kalau mohon maaf ya, kalau saya sudah disclaimer, kalau ada yang bertanya di room saya dia semotong-motong ya yang memberikan jawaban, saya akan turunin. Mohon maaf ya, karena di sini kita silakan anak bata. Septuaginta. Ya bentar dulu Mojak, nanti kamu deh. Oke, Septuaginta yaitu 70 rabi-rabi Yahudi yang mengkanon kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu menggunakan naskah Mesora, menggunakan Kejadian sampai Wahyu. Sebentar dulu Ardiansa, kau dengar berbahaya ini. Sebentar dulu Ardiansa, kau dengarkan dulu Ardiansa. Kau dengarkan dulu ya. Nah, digunakan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam kanon-kanon Yahudi, kanon-kanon Samaria, ucapan-ucapan berwibawa. Nah, dan semua dikumpulkan termasuk naskah Mesora. Nah, ketika mereka sudah mencatatkan Septuaginta itu sudah final. Gitu ya. Contoh kalau kita kembalikan, kalau ada kitab suci tidak ada manuskripnya, bagi kita itu dongeng. Meskipun ada satu alasan yang mengatakan kitab suci kita itu dihafalkan, tetapi orang Kristen tidak mau mempercayai hal-hal yang demikian. Harus yang ada manuskripnya. Nah, di dalam 4 Injil sinoptik ada salinan panjang dan ada salinan pendek. Nah, yang bisa diakses di sosial media adalah salinan pendek dalam Injil Markus. Nah, salinan panjangnya tetap ada di Museum Israel, ada di museum di Vatikan. Jadi itu ya, kalau berbicara tentang manuskrip kitab suci, tidak ada manuskrip yang lebih lengkap dari manuskrip Alkitab. Itu ya Ardian saya. Tadi salah. Septuaginta Anda bilang dari Kejadian sampai Wahyu. Baik. Mana ada? Tunggu. Saya mau tanya. Tunggu, saya mau tanya. Penulisan kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Sebentar dulu. Jawab dulu. Okay. Penulisan kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Sabar dulu Ardiansa. Udah lari ke situ bentar. Ardiansa sabar saudaraku ya. Oke, anak bata tadi sudah menjawab ya. Silakan Morjat, silakan tambahin. Saya ngomong kapan? Iya, pertanyaan gampang ini sebenarnya. Jadi gampang, bagus. Pak Adriansa menyatakan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 tidak ada di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, itu betul. Nah, tetapi kan ada tertulis di Kodeks Westcott-Hort, tetapi Pak Adriansa tidak mau menerima karena jaraknya. Abad berapa? Abad berapa itu? Bentar, belum selesai. Dan selain Kodeks Westcott-Hort, ada kodeks yang lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus, yaitu tunjukkan. Pelan-pelan, gak usah kejang-kejang, santai. Tunjukkan. Sebentar dulu Bang Mosa. Kalau berbicara, sebentar dulu Bang Mosa. Anak bata ini dari tadi rame aja udah diem. Dengarkan dulu. Anak bata, kamu tadi jawab Septuaginta salah lu. Aduh Ardiansa, dengar dulu saudaraku. Coba saya mau ngomong sama Mikana. Saya mau ngomong sama Mikana aja. Mikana, saya ngobrol boleh nggak sama kamu? Bentar dulu Ardiansa, tolong hargai dulu narasumber yang naik di sini menjawab ya. Ya udah, oke. Saya ngikut Mikana ya. Oke. Tuh, kurang sabar. Dimit dulu saudaraku. Dimit dulu ya. Ardiansa yang baik dan manis, silakan dimit dulu saudaraku. Oke. Kalau kita berbicara tentang manuskrip, ada otoritas di sana. Contoh nih, ada satu agama, kalau kita tanya mana manuskripnya, ada otoritas yang berkuasa di sana untuk menunjukkannya. Tidak bisa diakses di umum. Kau harus pahami itu Ardiansa. Yang penting yang harus kau pahami adalah Alkitab itu ada manuskripnya, bukan dari hafalan. Kalau dari hafalan itu dongeng.
Asal berbeda hafalan terjadi kekerasan. Asal berbeda hafalan terjadi kekerasan. Nah, di dalam iman Kristen tidak ada hal-hal seperti itu. Manuskrip di dalam iman Kristen itu ada salinan pendek dan ada salinan panjang. Kalau mau menunjukkan sama kau harus melangkai dulu otoritas di sana. Ada yang berwenang untuk menunjukkan manuskripnya, Ardiansa. Kau harus paham itu, gitu. Silakan Mikana. Iya, sudah jelas tadi. Silakan Mojat. Jangan dipotong dulu ya. Ardiansa, tolong, bentar. Karena Anda bertanya, kita menjawab. Silakan Mojat. Jangan dipotong dulu saudaraku Ardiansa. Tolong dulu saudaraku di mute ya, biar netizen mendengar penjelasan dari kami orang Kristen. Silakan. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, Markus 16 ayat 9 sampai 20 bisa kita temukan di Kodeks Vulgata MSS, itu Old Latin, dan juga dibuat dalam bahasa Syriaknya. Abad berapa itu? Bentar dulu, saya belum selesai kok. Suryani. Bukan Suryani, aduh, makanya pelan-pelan. Jangan dipotong-potong dulu Ardiansa, bentar dulu ya, jangan dipotong-potong dulu. Bentar dulu Mojat ya. Saya baca dulu nih typingan di YouTube ya. Mikana, Ardiansa turunkan saya dulu. Ardiansa, kalau dijelaskan biar nggak rame gitu kan. Maksudnya makanya kalau dijelasin jangan potong dulu. Ya, jadi gini teman-teman, sabar ya. Ini kita harus jawab karena orang-orang ini, para polombikis ini, dia akan framing nanti ayat Alkitab di room mereka sendiri. Jadi di room kita akan jawab supaya orang-orang Kristen ya mengerti tentang imannya gitu loh ya. Apa yang mereka imani itu supaya ngerti gitu loh. Ya silakan Mojat. Jadi bisa kita temukan, ingat ya, perhatikan mulut saya, di Kodeks Vulgata, Kodeks Vulgata, dan itu diperkuat dalam Konsili Trente. Konsili Trente itu dibuat, saya lupa tahun berapa, tentang kanonisasi Alkitab, dan itu juga dimuat dalam buku, kamu bisa lihat kodeksnya di buku Pontifical Biblical Commission. Dicatat saja, saya DV saya 1 bang, saya nggak bisa tunjukkan, ini saya hafal. Nah, dan yang terakhir, jika Markus 16 dia hanya sampai kepada ayat 8, maka kitab Injil Markus mengalami akhiran yang rancu. Pengakhiran kitab Injil Markus akan menjadi rancu, akan aneh, mendapat pengakhiran yang aneh. Makanya bapak-bapak gereja pun, yang saya kasih contoh ya, bapak gereja Epipanius, bapak gereja Ambrosius, Agustinus, itu semua mengatakan bahwa memang betul dalam teks Vulgata Kodeks Old Latin memuat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Kalau Anda mau lebih lengkap, ada bukunya yang ditulis oleh Dom Orchard yang judulnya A Catholic Commentary on Holy Scripture 907. Itu Pak. Ya, Oke. Tambahkan. Bentar. Abad berapa? Ya, silakan. Konsili Trente abad berapa? Sebentar. Oke, enggak usah, udah cukup dulu Ardiansa, silakan Om Matis. Aku nggak dikasih ngomong sama sekali. Kamu nggak usah ngomong, Andre. Ada juga tertulis. Nggak usah ngomong. Bentar. Tekstus Receptus abad keberapa? Abad keberapa Abad Tekstus? ke-19. Udah jauh kalau Vina. Oke, bentar dulu. Silakan Om Bukates, silakan. Jadi gini ya, bagus sebenarnya pertanyaan. Iya, bagus sih. Si Ardiansyah ini. Saya tidak mengolok-olok ya. Iya, betul. Biar nggak framing ya. Sebentar, biar nggak framing teman-teman. Biar nggak framing. Saya ngomong dulu. Saya tidak mengolok-olok. Saya sedang tidak. Tunggu dulu. Sabar. Kasih ngomong 30 detik ya. 30 detik. Saya biar nggak framing, Ardiansa sedang tidak mengolok-ngolok ya. Tetapi jika ada tadi statement yang menyatakan Konsili Trente itu disebutkan di situ, wajar jika Ardiansa tanya kan gitu. Nah, bukan berarti saya mengolok-ngolok, enggak. Sekarang begini loh aku bilang sama kawan Ardiansa. Ya. Apa yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja itu tidak bisa kita protes. Sama halnya kalau kita katakanlah dulu ada kitab suci baru ada tahun 1924 di Mesir, itu nggak bisa kita protes. Udah terlalu jauh pembahasan kita itu.
Berbicara manuskrip itu adalah kritik teks. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Orang-orang awam tidak mampu untuk kritik teks. Gantian ngomongnya. Oke. Saya rasa sudah cukup dulu. Iya. Ya, udah cukup. betul. Bentar, Udah cukup. Ardiansa saya akan tambahi. Ya, saya sebagai host akan saya tambahi. Ya, kan aja yang nambahin. Setuju. Mute, Ya, lanjut. saudaraku. Mute dulu, mute ya. Ya udah, aku mute ya. Mute dulu Jangan saudaraku lama-lama. yang baik hati, yang cakep dan manis ya. Jadi Markus 16 ya, ini ini firman Tuhan dan memang ini betul-betul ada. Karena apa? Kita lihat saja faktanya. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus ya, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku ya, atau jadikanlah semua bangsa murid, beritakan Injil kepada segala makhluk ya. Ini juga dikonfirmasi oleh Matius di Kisah Para Rasul dan di ayat-ayat yang lain. Dan juga yang paling penting apa teman-teman? Buktinya. Kenapa? Ketika rasul-rasul memberitakan Injil, mereka membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan apa yang difirmankan Tuhan Yesus yang ditulis Markus di sini terbukti, saudaraku. Makanya ketika Rasul Petrus ya memberitakan Injil, Rasul Paulus memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, tanda-tanda ini menyertai mereka apa? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit ya, dan mereka tidak akan mengalami alam maut. Artinya ketika mereka mati, mereka tidak akan masuk ke dalam Hades tapi langsung ke Firdaus ya, ke surga ya kan. Terus kemudian ya, apa yang difirmankan Tuhan di sini ini bukti ya. Bukti itu yang paling penting, kenyataan realita itu yang penting gitu loh. Karena apa yang difirmankan Tuhan di sini terjadi kepada siapapun yang memberitakan Injil. Karena itu janji Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Itulah kenapa banyak bangsa percaya, karena mereka ditandai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Rasul Petrus membangkitkan Dorcas ya, Rasul Paulus membangkitkan orang muda yang jatuh dari soto ya, yang meninggal jatuh dari soto. Kemudian juga ketika Rasul Paulus tiba di Pulau Malta ya, sekalipun dia digigit ular yang sangat beracun, dia tidak mati-mati. Makanya sampai orang Pulau Malta itu menganggap Rasul Paulus itu seperti ini dewa ini. Masa digigit ular yang sangat beracun gak mati-mati? Karena apa? Karena memang ini betul diperintahkan Tuhan Yesus di Markus 16 ini. Ini bukan ditambah-tambahi siapapun ya. Karena sudah ada di Wahyu 22, tidak boleh ada yang menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Kalau dia menambahkan dan mengurangi, dia akan mengalami malapetaka dan dia akan terkutuk. Tetapi ini Markus 16 ini bukan ditambahi, karena di manuskrip yang lain itu ada, dan realita dan faktanya memang terbukti. Rasul-rasul atau siapapun yang memberitakan Injil, mereka akan bisa membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, kalau betul-betul mereka meninggikan memuliakan Tuhan Yesus. Makanya rasul-rasul bisa membangkitkan orang mati. Dan itu buktinya, saudaraku ya. Saya rasa sudah cukup dulu, Ardiansa. Makasih saudaraku ya. Pertanyaanmu memang membangun kita orang Kristen. Closing statement ya. Closing statement ya. Tidak perlu closing statement, saudaraku. Ya, karena kamu akan framing di sini. Nanti kamu akan bilang, nggak masuk akal ya apa yang kamu bilang. Karena gitu nanti pernyataanmu. Saya nggak bilang gitu. Satu menit bentar Pak Ardiansa, 1 menit begini, maksud begini. Konsili Trente itu bukan baru membahas Markus 16 ayat 9 sampai 20. Konsili Trente itu membahas kodeks Latin Vulgata, dan mereka membenarkan kodeks itu. karena apa? Karena juga ada salinan dari Kristen Syriak dan Koptik yang memuat apa dasarnya membenarkan? Mana datanya? Datanya mana? Makanya sudah saya kasih nama bukunya, buku Dom Orkat. Kok buku? Tunjukkan, tampilkan di sini. Saya buka websitenya. Tolong sebutkan. Saya buka websitenya. Di website di mana? Saya buka. Coba kau tengok di dalam kodeks. Coba sebentar. Anak Batak diem dulu. Mozart, silakan sebutkan websitenya. Saya ketik. Kau takut kalau sama aku, Ardiansa? Kenapa kau takut? Coba saya ketik websitenya. Aku mau Iman ngomong. udah bilang tadi, Ardiansa. Boleh nggak aku ngomong? Iman kekristenan itu Aduh, di tidak Lukas percaya 24, 44, 45, 46 nggak dijawab. Aku boleh ngomong nggak? Ya, satu-satu dulu, bentar. Ya udah, saya turun, udah. Ya, nggak apa-apa, silakan saudaraku, kalau mau turun silakan. Ya. Kita tidak Saya nggak dijawab loh. Lukas 24 mana bangkit pada hari yang ketiga? Nggak ada. sudah dijawab. Mana ada kan bangkit yang hari ketiga? Coba mana tunjukkan.
ayatnya. Udah turunkan biar aku jawab dulu nih Iya, terkait iya, dengan kodeks. Oke. Saya rasa sudah cukup Bu Ardian saya. Makasih Bu Ardian saya ya. Oke lah, oke lah, God oke, bless you oke. saudaraku. Salam Oke. sukses selalu buatmu ya. Thank you. God bless you. Ya gini ya. Jadi saya pengen tunjukkan dulu buku. Ini namanya judulnya Hermeneutik Prinsip dan Metode Penafsiran Alkitab. Bukunya Profesor Dr. Hasan Hasan Susanto nih. Nah, jadi orang-orang Kristen juga harus tahu nih ya, bukan hanya Islam. Jadi kalau kita ngomongin tentang kodeks itu kodeks itu bukan hanya kodeks Sinaiticus, terus kodeks Vatikanus tuh. Ya. Kalau di buku ini disebutkan banyak sekali nih ya. Hampir 30-an kodeks tuh. Ya, unusual yang penting tuh ya dalam konteks kodeks. Ada kodeks Antresi, ada kodeks besar, ada kodeks Basilianis. Wah, banyak sekali ya kodeks yang kemudian dicatat